Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia yang berada di rumah. Pada hari ini kita kembali dalam program acara Sekolah Yuk di TV Tabalong, yang mana hari ini bersama Bapak Andri Irawan kita akan bersama-sama belajar tentang materi pembelajaran pada mata pelajaran IPA. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran hari ini, Bapak ada punya satu video. Silahkan kita simak bersama-sama video yang akan kita putar. Ada. Baik, anak-anak sekalian yang berbahagia, tadi kita sudah sama-sama menyimak satu video yang mana di dalam video tersebut kita lihat ada suatu fenomena alam, terlihat angin kencang beserta hujan dan badai. Nah, kita lihat bersama-sama di sana ada beberapa tanaman ataupun tumbuhan, baik itu yang ada di dalam pot, langsung di tanah. Nah, di situ kita lihat dia diterpa angin yang cukup kuat, angin yang cukup kencang, sampai tumbuhan tersebut posisinya sangat miring. Nah, tetapi walaupun diterpa angin yang sangat kencang, tumbuhan tersebut tidak juga roboh, dan ketika anginnya berhenti, tumbuhan tersebut juga kembali tegak seperti semula. Nah, dari video tersebut timbul pertanyaan, apa sih yang menyebabkan tumbuhan tersebut bisa bertahan dengan terpaan angin kencang? Nah, hari ini untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan dapat jawabannya nanti pada pembahasan materi kali ini. Nah, materi untuk hari ini yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan pada akar. Ini ada pada kelas 8 semester 1. Nah, kompetensi dasar pada pelajaran hari ini yaitu 3.4, menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat menyebutkan macam jaringan pada tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi jaringan pada tumbuhan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian dari akar. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan fungsi akar. Selanjutnya, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian anatomi akar dari luar ke dalam. Terus, siswa dapat membedakan struktur akar dikotil dan monokotil. Dan terakhir, siswa dapat menyebutkan pemanfaatan teknologi yang terinspirasi dari akar. Lanjut kita ke jaringan penyusun tumbuhan. Nah, karena di sini kita akan membahas masalah akar, jadi terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa sih jaringan-jaringan penyusun pada tumbuhan.
Jadi pada tubuh tumbuhan itu ada 5 jaringan yang menyusun tubuh tumbuhan. Terus yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem ini adalah jaringan yang sel-selnya selalu aktif dalam pembelahan. Jaringan meristem ini berdasarkan letaknya terbagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah meristem apikal. Kita lihat di layar, meristem apikal itu terdapat pada ujung akar dan juga pada ujung batang. Jadi meristem apikal yang pada ujung akar dia akan memperpanjang akar, sedangkan yang pada ujung batang dia akan memanjangkan batang menuju ke atas. Yang kedua, meristem interkalar. Kalau meristem ini terdapat pada ruas-ruas tanaman. Ini kita bisa lihat pada tanaman bambu, di situ lebih jelas karena ruas-ruasnya sangat terlihat. Jadi dia memanjangkan atau menambah panjang ruas-ruas pada batang. Selanjutnya, meristem lateral. Ini terdapat pada batang, yang mana dia akan menyebabkan atau membuat tumbuhan bertambah diameter. Jadi tumbuhannya terus membesar dengan adanya meristem lateral. Dan umumnya meristem lateral ini terdapat pada tumbuhan dikotil. Sebelum ke jaringan kedua, kita jeda iklan berikut ini. Ya, anak-anak, kita kembali lagi bersama Bapak melanjutkan materi pembelajaran kita. Tadi sudah untuk jaringan meristem. Selanjutnya kita ke jaringan kedua, yaitu jaringan epidermis atau disebut jaringan pelindung. Karena namanya pelindung berarti dia mempunyai fungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Selain melindungi jaringan di bawahnya, dia juga berfungsi untuk membatasi transpirasi, atau dia mengatur transpirasi atau penguapan air supaya penguapan air itu tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Yang ketiga, jaringan penyusun pada tumbuh-tumbuhan, yaitu jaringan parenkim atau jaringan dasar. Ini jaringan yang dimiliki oleh semua tumbuhan. Jadi baik itu bisa ditemukan di akar, di batang, maupun juga di daun. Jaringan ini fungsinya untuk sekresi, respirasi, menyimpan cadangan makanan dan air, serta juga melakukan fotosintesis. Yang keempat, jaringan penyokong. Ini jaringan yang berfungsi untuk memberikan kekuatan bagi tumbuhan untuk berdiri tegak. Menurut sifat dan bentuknya, jaringan ini terbagi lagi menjadi 2, kolenkim dan sklerenkim. Jaringan yang terakhir yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini fungsinya mengangkut hasil makanan dan zat-zat yang diperlukan oleh tumbuhan. Nah, pada jaringan pengangkut ini terdapat 2 macam pembuluh, yaitu pembuluh xilem dan pembuluh phloem. Kalau pembuluh xilem ini fungsinya menghantarkan air dan mineral dari akar menuju ke daun. Sedangkan pembuluh phloem ini dia mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, itu tadi tentang 5 jaringan penyusun pada tubuh tumbuhan. Kita masuk lebih spesifik lagi pada akar. Di sini akar, yang pertama pengertian akar. Akar adalah bagian pokok pada tumbuhan selain batang dan daun yang tumbuh menuju inti bumi. Jadi dia bagian pokok tumbuhan, kan bagian pokok tumbuhan ada 3, akar, batang, dan daun. Jadi dia yang tumbuh menuju inti bumi. Nah, jenis akar di sini kita lihat ada akar tunggang. Akar tunggang ini biasanya ada pada tumbuhan dikotil. Contoh tumbuhan dikotil, mangga, rambutan, nangka, dan banyak lagi yang lainnya. Terus akar serabut ini umumnya pada tumbuhan monokotil. Contoh padi, jagung, rumput, kelapa, itu juga berakar serabut. Selanjutnya ada juga jenis akar
lainnya, yakni akar adventif. Itu antara lain akar gantung. Akar gantung ini akar yang tumbuhnya mulai dari batang menuju ke arah tanah. Ini contoh pada pohon beringin. Jadi kita bisa melihat pohon beringin ada dari atas itu seperti batang tapi menjuntai ke bawah, itu adalah akar yang namanya akar gantung. Yang kedua adalah akar napas. Nah, akar napas ini biasanya sebagian muncul di suatu permukaan tanah dan ada juga yang berada di dalam tanah. Ini contoh pohon bakau. Kalau di tempat kita ada contohnya tanaman pandan, itu juga akar napas. Dan yang terakhir ini adalah akar pelekat. Ini akar pada tumbuhan yang tumbuh memanjat, contohnya sirih. Lanjut kita ke fungsi akar. Tapi sebelum kita lanjutkan ke fungsi akar, kita jeda iklan berikut ini. Ya, anak-anak yang berbahagia, kembali lagi kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu fungsi dari akar. Nah, akar yang pertama fungsinya dia sebagai penopang tumbuh tegaknya tanaman. Jadi suatu tumbuhan akarnya akan mengembangkan dan memanjangkan akarnya di dalam tanah. Makanya tumbuhan ataupun tanaman walaupun dia tertiup angin kencang ataupun badai, dia tetap bertahan karena akarnya menyangga ataupun menopang agar tanaman tersebut tetap tumbuh tegak. Nah, inilah jawaban dari video kita yang pertama tadi. Jadi kenapa tanaman itu tahan terhadap terpaan angin walaupun sangat kencang seperti badai, itu karena dia memiliki akar yang kuat dan juga panjang sampai menuju ke pusat bumi. Nah, di sini Bapak juga ada satu video tentang akar tumbuhan di dalam tanah. Mari kita simak bersama-sama video yang akan tampil.
Ya, anak-anakku sekalian yang berbahagia, tadi sudah kita lihat atau simak video bagaimana tumbuhan ataupun akar tumbuhan menuju ataupun menusuk ke dalam tanah. Jadi kita lihat itu hanya tumbuhan yang berumur 25 hari. Akarnya sudah sebanyak itu masuk ke dalam tanah, apalagi kalau tumbuhan tersebut sampai puluhan tahun. Jadi dia akarnya sangat kuat sehingga angin kencang ataupun badai meniup tumbuhan tersebut, dia akan tahan, dia tidak roboh. Lanjut, untuk fungsi akar selanjutnya itu sebagai penyerapan air dan hara, itu sudah pasti. Lalu penyimpan cadangan makanan. Nah, jadi akar tadi selain mencari makan, dia juga ada yang menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhannya adalah wortel, ubi kayu, ubi jalar. Nah, selanjutnya lagi sebagai alat respirasi. Jadi akar juga ada yang bisa respirasi. Jadi akarnya ini termodifikasi, fungsinya sebagai alat respirasi. Disebut dengan pneumatoporis. Seperti pada akar beringin, di mana akarnya menjadi tempat respirasi. Di sini strukturnya terbentuk supaya bisa melakukan difusi udara. Lanjut ke fotosintesis. Nah, jadi akar juga ada yang fungsinya sebagai fotosintesis. Tak hanya daun yang memiliki klorofil, akar juga memiliki klorofil. Seperti anggrek epipit dan akar pohon bakau, dia mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Akar juga berfungsi sebagai gerakan tanaman. Jadi pada tanaman yang mempunyai gerak tropisme seperti geotropisme, fototropisme, stigmotropisme, kimotropisme, dan hidrotropisme, dia akan bergerak untuk membantu metabolisme fotosintesis. Dia bergerak mencari makanan, air. Dan yang terakhir, akar juga sebagai alat reproduksi. Ini contohnya pada tanaman paku, dia melalui perbanyakan vegetatif stolon dan rizom. Lanjut ke struktur akar. Nah, pada struktur akar di sini ada dua. Ada yang morfologi dan ada yang anatomi. Kalau morfologi itu akarnya bisa kita lihat dengan mata langsung. Tapi kalau anatomi kita tidak bisa. Kita harus membelah, baik itu pembelahan secara melintang ataupun membujur. Yang pertama, morfologi akar. Setelah batang itu di bawahnya ada leher atau pangkal akar. Jadi dia bersambung dengan batang, itu namanya leher akar. Lanjut ada ujung akar. Ujung akarnya adalah titik tumbuh akar. Selanjutnya ada batang akar. Batang akar ini yang terletak antara leher akar dan ujung akar. Ada cabang akar, ini cabang yang keluar dari akar pokok. Ada serabut akar, cabang-cabang akarnya halus lagi dari cabang-cabang akar tadi. Lalu rambut akar atau bulu-bulu akar. Ini biasanya tumbuhnya dekat ujung akar dan pendek-pendek. Nah, disinilah yang berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara. Dan yang terakhir adalah tudung akar atau biasa disebut dengan kaliptra. Kaliptra atau tudung akar ini berfungsi untuk melindungi meristem pada ujung akar tadi dan juga melumasi agar tidak terjadi kerusakan mekanis saat akar menembus tanah. Selanjutnya anatomi akar. Di sini dari luar ke dalam. Yang paling luar itu adalah epidermis. Di epidermis ini bisa berdiferensiasi menjadi rambut akar atau bulu akar untuk penyerapan tadi. Yang kedua korteks, masuk ke dalam lagi daripada epidermis. Di sini tempat cadangan makanan. Masuk lagi ke dalam ke endodermis. Ini fungsinya mengatur jalannya larutan dari tanah menuju ke stele. Nah, selanjut paling dalam stele atau silinder pusat. Di sini fungsinya dia melakukan percabangan pada akar dan juga mengangkut air dan unsur hara. Lanjut ke perbedaan struktur akar dikotil dan monokotil. Jadi perbedaannya yang pertama pada sistem perakaran, kalau monokotil dia serabut, kalau dikotil dia berakar tunggang. Pada kaliptra juga berbeda. Untuk monokotil itu terlihat jelas
Tapi kalau dikotil dia tidak terlihat jelas. Pada periskill, untuk tumbuhan monokotil dia terdiri dari beberapa lapisan sel yang berdinding tebal. Tapi kalau yang dikotil dia hanya satu lapis sel yang berdinding tebal. Untuk pembuluh angkutnya, xilem maupun phloem, untuk tumbuhan monokotil letaknya berselang-seling. Tetapi kalau yang dikotil dia bersifat kolateral pada akar sekunder, di mana xilem terletak di dalam dan phloem terletak di luar. Jadi xilem dikelilingi oleh phloem. Dan kambium pada tumbuhan monokotil tidak ada, sedangkan pada tumbuhan dikotil itu ada dan nampak seperti meristem sekunder. Demikian materi untuk struktur dan fungsi pada akar tumbuhan. Jadi di sini selanjutnya Bapak akan memberi tugas pada siswa-siswa ataupun anak-anakku sekalian. Tugas yang pertama di sini Bapak minta kalian nanti bikin kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian yang membuat kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Itu tugas pertama. Yang kedua, ini ada evaluasinya. Yang pertama, sebutkan 2 saja jaringan yang menyusun tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Yang kedua, apa saja yang dimaksud dengan akar. Yang ketiga, tuliskan 2 saja fungsi dari akar. Yang keempat, tuliskan secara berurutan bagian-bagian anatomi akar dari luar ke dalam. Yang kelima, jelaskan apa perbedaan dari akar dikotil dan monokotil. Dan yang terakhir, sebutkan pemanfaatan teknologi yang terinspirasi dari akar. Khusus untuk yang terakhir ini, anak-anakku sekalian bisa melihat pada kehidupan kita sehari-hari, kira-kira teknologi apa yang terinspirasi dari akar tumbuhan. Jadi tugas dan evaluasi ini kalian kerjakan dan dikumpul nanti melalui WhatsApp ataupun media daring lainnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Bapak kembali mengingatkan kepada kita semua untuk menaati protokol kesehatan, karena kita ada pada masa pandemi, yang mana kita lihat sering dengar itu ada 3M. Yang pertama, kita mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Yang kedua, memakai masker yang benar, tertutup hidung maupun mulut sampai dagu. Dan yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.